Halo Sobat Universe. Balik lagi di Universe Race. Memiliki kekuatan super bisa jadi adalah impian semua orang. Dan banyak orang berpikir bahwa kekuatan super merupakan hal fiktif di dunia nyata. Pada video kita kali ini, akan kita bahas kisah nyata. Inilah lahirnya kekuatan super seseorang setelah mengalami kecelakaan. Tapi sebelum masuk ke videonya, yuk kita bangun channel ini dengan klik tombol subscribe dan like juga guys. Kejadian ini menimpa seseorang bernama Jason Paget guys. Jason Paget lahir pada tahun 1970 di kota Anchorage, Alaska. Ketika dia berusia 9 tahun, orang tuanya bercerai, dan Jason pindah bersama ibu dan saudara laki-lakinya ke kota kecil di Cantwell, Alaska. Semasa muda, Jason bukanlah tipikal orang yang pintar, dan dia tidak menikmati sekolah sama sekali. Malahan, Jason lebih suka berpesta dan bersenang-senang dengan temannya. Dia selalu berpikir, matematika itu membosankan dan tidak ada gunanya. Pada hari Jumat, 13 September 2002, kehidupan Jason berubah seketika. Saat dia meninggalkan bar karaoke, tiba-tiba Jason dipukul pada bagian belakang kepala berkali-kali oleh dua orang perampok, di mana area belakang kepala merupakan area yang sangat vital yang terdapat otak kecil dan batang otak. Saat pemukulan tersebut, dia melihat cahaya putih seperti flash kamera foto. Dan merasa pusing seolah seluruh dunia berputar di sekelilingnya, kemudian jatuh dan kehilangan kesadaran untuk sementara waktu. Saat dia tersadar kembali, dia tidak tahu di mana dia berada. Atau bagaimana dia sampai di sana. Saat Jason mencoba untuk berdiri, dia dipukul dan ditendang beberapa kali oleh dua orang perampok tersebut, sebelum perampok tersebut mencuri jaket kulitnya. Jason sempat dilarikan ke rumah sakit umum Tacoma. Akibat kejadian itu, Jason pun didiagnosis mengalami memar ginjal, dan gegar otak parah akibat pukulan-pukulan yang diterimanya. Dia dirawat jalan dan dipulangkan malam itu. Sehari setelah serangan itu, Jason merasa sangat aneh. Dia berasumsi bahwa rasa anehnya tersebut berasal dari efek obat yang dikonsumsinya. Tetapi seiring berjalannya waktu, semakin menjelaskan bahwa serangan tersebut yang menyebabkan semuanya. Akibat cedera otak traumatisnya, Jason mulai menunjukkan tanda-tanda adanya gangguan obsesif kompulsif atau OCD, dan juga gangguan stres pasca trauma atau PTSD, di mana OCD adalah gangguan mental yang mendorong penderitanya untuk melakukan tindakan tertentu secara berulang-ulang. Tindakan tersebut ia lakukan untuk mengurangi kecemasan dalam pikirannya. Dan PTSD adalah gangguan yang ditandai dengan kegagalan untuk pulih setelah mengalami atau menyaksikan peristiwa yang mengerikan. Kondisi ini bisa berlangsung berbulan-bulan, atau bertahun-tahun, dengan pemicu yang dapat membawa kembali kenangan trauma, disertai dengan reaksi emosional dan fisik yang intens. Sejak saat itu, Jason mulai terobsesi dengan kebersihan. Dan tidak mau menyentuh sesuatu yang mungkin kotor, atau berkuman. Dia menghindari orang-orang dengan hanya akan meninggalkan rumahnya pada malam hari untuk makan. Dan dia selalu menutup jendelanya dengan 3 lapis selimut untuk menghindari sinar matahari. Dia bisa tidur selama berhari-hari sebelum akhirnya bangun dan kembali tidur lagi. Dia telah berubah dari kupu-kupu sosial menjadi antisosial dalam hitungan hari. Perubahan perilaku ini berlangsung selama 3 tahun. Jason ini juga mengidap sindrom Savant guys. Sindrom Savant adalah keadaan seseorang dengan kecacatan mental, tetapi memperoleh kemahiran di luar batas manusia pada umumnya. Kemahiran individu dengan Savant menunjukkan kecemerlangan, umumnya berkaitan dengan ingatan. Ini mungkin termasuk pengiraan cepat, kemampuan artistik, pembuatan peta, atau kemampuan musik. Biasanya hanya ada satu kemahiran khas yang ada. Kemahiran yang diperoleh Jason adalah dia dapat melihat semuanya dalam berbagai bentuk. Air sekarang tampak seperti garis singgung. Cahaya menjadi sinar yang terdiri dari garis dan spiral. Banyak gambar yang mulai dia lihat, berhubungan dengan geometri dan konsep fisika yang belum pernah dia pelajari. Entah bagaimana dia tahu itu semua terkait dengan pi. Dia mulai menggambar bentuk-bentuk yang akan dilihatnya. Menggambar menjadi terapi, dan membantu mengelola OCD dan PTSD penderitanya. Kemudian, dia menghubungi psikiater Wisconsin bernama Dr. Darrell Trevor, seorang ahli savantisme yang diakui dunia, yang akhirnya mendiagnosis Jason dengan sindrom Savant yang didapat. Menurut New York Post,
Jason adalah salah satu dari hanya 40 orang di dunia dengan Acquired Savant Syndrome, suatu kondisi di mana bakat luar biasa dalam matematika, seni, atau musik muncul pada individu yang sebelumnya normal setelah mengalami cedera otak atau penyakit. Jason kemudian diundang untuk ikut serta dalam studi di University of Miami bersama Britt Brogaard, di mana dia menggunakan mesin fMRI dan stimulasi magnetik transkranial untuk memahami bagaimana otak Jason terpengaruh oleh serangan itu. Jason belajar bahwa sisi kiri otaknya, sisi yang menyimpan kemampuan matematika, memiliki aktivasi yang lebih besar daripada sisi kanannya. Jason terus menggambar bentuk yang dilihatnya. Dia akan membawa kertas gambarnya kemanapun dia pergi. Dan suatu hari, seorang pria mendekatinya, menanyakan tentang gambarnya. Di mana pria itu adalah seorang fisikawan dan mengenali matematika tingkat tinggi yang sedang digambar Jason. Dia mendesak Jason untuk mengambil kelas matematika, yang membuat Jason mendaftar di Community College, di mana dia mulai mempelajari bahasa yang dia butuhkan untuk menjelaskan obsesinya. Jason kembali ke sekolah di mana dia akhirnya mempelajari kosakata matematika untuk mengomunikasikan apa yang dia lihat dan alami. Saat bersekolah, dia bertemu dengan istrinya yang sekarang, Elena. Jason sekarang memandang serangan itu dan efeknya sebagai hadiah. Sejak serangan itu, dia terus membuat dan menjual karya seninya di situs web pribadinya, yang menggambarkan bentuk yang dia lihat, telah menulis buku tentang serangan itu, dan kehidupan setelahnya. Bahkan, studio Sony mengambil hak untuk membuat film tentang hidupnya. Jason yakin serangannya dan kemampuannya untuk melihat bentuk geometris akan memainkan peran penting dalam sains dan matematika. Dia berharap lebih banyak siswa akan memasuki bidang matematika dan sains saat mereka mendengar ceritanya, dan menyadari banyak cara matematika dan sains berlaku untuk kehidupan kita. Oke guys, sampai di sini pembahasan kita kali ini. Inilah kemunculan kekuatan super seseorang setelah mengalami kecelakaan. Sampai jumpa di video selanjutnya.